Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa itu najis? Najis itu didefinisikan oleh para ulama dengan pengertian kullu ainin mustaqdzarah. Segala sesuatu yang dinilai kotor. Yamna'u syar'u salah, yang kemudian syariat melarang ya seseorang yang ada najisnya untuk mengerjakan salat. Ma'imkani takhallus minha, dengan di saat yang bersamaan dia memungkinkan untuk menghindari atau membersihkan, sehingga orang itu tidak akan sah sholatnya jika ada najis yang bisa dia hindari atau dia hilangkan dari dirinya, pakaiannya, atau tempat dia sholat. Ini pengertian yang disebutkan oleh Imam Syirazi dalam Muhadzab. Nah, jadi ataupun secara pengertian ringkasnya adalah segala sesuatu yang kotor dianggap oleh syariat dan kita dilarang membawanya, atau kita terlarang atau dihalangi untuk bisa mengerjakan sholat jika sesuatu tersebut atau najis tersebut ada pada diri kita, maka itu yang disebut dengan najis. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana para ulama membagi ketentuan najis? Apakah setiap yang kotor itu najis atau tidak? Maka para ulama membagi najis itu menjadi 3 kategori umum, ya, kategori berdasarkan kasusnya, berdasarkan kualifikasi berat, ringan, dan sedang. Ya. Kalau berat disebut mughalladhah, kalau sedang disebut mutawasithah, sedangkan kalau ringan disebut mughalladhah, mutawasithah, sedangkan najis ringan mukhaffafah. Ya, dia tiga jenis najis ini. Untuk memahami ini secara mudah adalah, pertama, untuk najis mughalladhah, najis kategori berat, itu hanya berlaku pada 2 jenis, anjing dan babi, ataupun segala sesuatu yang lahir dari keduanya. Ya, kenajisan anjing ini sebagaimana sebelum hadis Bukhari dan Muslim. Ya, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, jika ada seekor anjing menjilati nampan atau wadah salah seorang di antara kalian, faghsiluhu sab'an, ya, maka basuh 7 kali dengan air. Ya, kemudian ulahunna bit-turab, tambahkan 1 kali menggunakan tanah. Dalam mazhab Syafi'i ini disebut sebagai tata cara pembersihan najis berat. Ya. Sedangkan babi, memang babi ini tidak ada penyebutan secara khusus tentang tata cara mensucikannya. Akan tetapi Al-Quran menyebutkan daging babi atau babi ini sebagai sesuatu rijisun, ya, walahmul khinzir rijisun fajtanibu, sebagaimana dalam surah Al-Maidah. Ya. Maka kemudian para ulama mengkiaskan, menyamakan posisi najisnya anjing, ya, dengan najisnya babi ataupun yang lahir dari kedua. Maka ini masuk kategori najis pertama, najis berat. Dia cuma 2 ini saja, anjing, babi, ataupun yang merupakan turunan dari kedua. Sedangkan najis ringan, ya, najis ringan itu adalah kencing bayi laki-laki, ya, yang belum berusia, yang di bawah usia 2 tahun dan belum mengkonsumsi apa-apa melainkan dari ASI ibunya saja. Saya ulangi, najis ringan, kategori najis ringan itu najis apa? Najis yaitu merupakan kencing bayi laki-laki, anak bayi laki-laki di bawah 2 tahun, dia belum mengkonsumsi apa-apa melainkan ASI dari ibunya saja. Maka kencingnya dihukumi najis, iya, tapi najis ringan, sehingga tata cara membersihkannya cukup dipercikkan air saja. Berdasarkan beberapa riwayat, satunya Nabi SAW pernah menggendong, ya, seorang bayi, kemudian bayi tersebut kencing di paha beliau. Kemudian ibunya merasa tidak nyaman karena sang bayi kencing di pangkuan Nabi. Kata Nabi, biarkan, tidak masalah. Cukup ambilkan aku segayung air, kemudian beliau percikkan di pakaian beliau, dan kemudian beliau sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Artinya itu najis yang kategori ringan. Jadi kita hanya cukup mengetahui pertama najis berat, itu anjing, babi, dan turunan keduanya. Najis ringan, mukhaffafah, yaitu kencing bayi, ya, laki-laki di bawah 2 tahun dan belum mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI ibunya. Nah, sedangkan najis mutawasithah, najis yang kategori sedang, adalah semua jenis kotoran kecuali yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, jadi gampangnya seperti itu. Kalau di anjing, babi, dan turunannya berarti berat.
Kalau kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun belum konsumsi apa-apa melainkan susu ibunya, berarti ringan. Selain itu bagaimana? Kotoran manusia misalnya, kencing manusia, kotoran hewan, kencing hewan, maka dihukumi sebagai najis. Ini cara mudah untuk kita memahami pembagian najis tersebut ya yang dijelaskan oleh para ulama Syafi'i. Ya. Maka najis ini kita wajib membersihkannya jika kita hendak sholat. Karena termasuk syarat sah sholat adalah kita suci pakaian, badan, dan tempat kita mengerjakan sholat. Kapan ada najis pada diri kita, dan najis itu masih bisa kita hindari atau kita bersihkan, dan kita tetap menggunakan itu untuk mengerjakan sholat, maka bisa dipastikan sholat kita tidak sah. Adapun jika seseorang sholat kemudian tahu di pakaiannya atau di tempatnya atau di dirinya ada najis yang melekat, ya kemudian dia sudah selesai sholat, maka dia diwajibkan untuk mengulang sholat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, semoga manfaat. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.